tahun tahun ini 19 tahun. Ya, sudah kuliah juga. Ya, saya mau sedikit sharing mengenai satu fenomena yang biasa dihadapi orang tua atau pasangan yang seumur-umur saya gitu ya. Kira-kira antara 45 sampai 50 lah gitu ya. Yang disebut emptiness gitu ya. Bukan emptiness tapi emptiness. Sarang yang kosong. Saya memulai sebetulnya dengan satu bagian firman Tuhan gitu ya, Bapak Ibu, untuk mendasari. Kejadian 2 ayat 24. Saya pikir ini satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal ya. Kejadian 2 ayat 24. Konteksnya pada waktu itu adalah penciptaan Hawa. Ya, penciptaan Hawa. Terus setelah itu Tuhan berfirman ketika Hawa selesai diciptakan, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Itu adalah Kejadian 2 ayat 24. Jadi konteksnya itu adalah Tuhan sedang berbicara mengenai hubungan suami istri ya, kira-kira begitu ya. Itu pertama kali yang dinyatakan. Terus yang menarik juga kalau kita telusuri bagian ini itu diulang-ulang beberapa kali dalam beberapa kitab gitu ya. Yang nomor 2 yang saya coba mau utarakan itu adalah ayat yang sama, firman yang sama itu diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 5. Itu di Matius, Markus, Lukas itu ada semua itu. Matius 19 ayat 5 itu bicaranya juga sama ya, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Yang beda itu konteksnya. Dalam Matius itu Tuhan Yesus berbicara konteksnya adalah menanggapi pertanyaan dari ahli Taurat dan orang Yahudi mengenai perceraian dalam rumah tangga. Ya, mengenai perceraian rumah tangga, ayat yang firman Tuhan yang dipakai adalah sama, cuma konteksnya berbeda. Kalau pertama konteksnya adalah penciptaan perempuan, kalau yang kedua konteksnya adalah berbicara mengenai perceraian. Dan yang menarik sebetulnya ada 4 sebenarnya yang mengacu itu. Yang ketiga yang saya mau ambil itu adalah Efesus 5 ayat 31 ayat 32. Ini Rasul Paulus yang bilang. Ayatnya sama, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya menjadi satu dengan istrinya menjadi satu daging. Cuma ya ini yang menarik. Bedanya adalah Rasul Paulus menambahkan konteksnya itu adalah ini adalah sebuah misteri. Ayat 32 mengatakan ini adalah sebuah misteri karena aku berbicara mengenai hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi konteks suami istri menjadi satu daging itu disandingkan atau diberikan makna tambahan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa hubungan suami dan istri itu ibarat hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ya, itu kalau kita lihat ayat yang sama ya dipakai oleh digunakan istilahnya dikontekskan dalam konteks yang berbeda dari 3 bagian firman Tuhan tadi itu. Nah, kenapa kok saya bicara begini? Karena ini mendasari kenapa kok saya berbicara emptiness gini ya. Pada saat saya melangsungkan pernikahan gitu ya. Ayat ini tuh menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Kita berpikirnya waktu itu kalau menikah ya kita dasarnya kalau kita menikah itu adalah hubungan suami istri. Anak itu ditambahkan, bukan anak yang menjadi utama, kira-kira begitu. Tapi kenyataannya ketika anak itu lahir, ya anak saya itu cowok, namanya Elliot. Anak saya lahir, secara normal begitu ya Bapak Ibu, saya nggak tahu apa Bapak Ibu merasakan juga yang sama. Secara normal itu anak itu seakan-akan menjadi yang lebih lebih utama, kira-kira gitu ya. Segala hubungan kita dalam keluarga suami istri, saya waktu itu melihat kalau saya refleksi ke belakang, saya melihat bahwa segala sesuatu itu dikembangkan atau didasarkan pada anak itu sebagai pusatnya. Saya mengerti lah ya bahwa banyak orang berkata bahwa nggak bisa begitu, harusnya suami istri yang menjadi utama. Tapi kalau kenyataannya saya nggak tahu, dari sisi saya sendiri ketika mengalami adalah seakan-akan anak itu justru yang menjadi faktor utama dalam hubungan kita sebagai keluarga. Baik itu hubungan suami istri dikaitkan selalu dengan anak. Ya, kira-kira begitu. Dan yang menarik sebetulnya kalau saya boleh cerita, kenapa kok saya bicara di emptiness, karena seumuran saya nggak tahu Pak Daniel anaknya sudah umur berapa sekarang ya, saya lupa. Yang pasti sejak tahun lalu anak saya itu umur 19 tahun, berarti kan sudah mulai kuliah. Nah, kuliahnya dia tidak di Surabaya. Ya, saya tinggal di Surabaya. Kuliahnya justru di Medan. Ya, jadi Surabaya Medan itu lumayan jauh.
Ya, nanti tahun depan dia akan ke Belanda, lebih jauh lagi. Kira begitu. Nah, fenomena ini yang saya sebut biasanya fenomena empty nest ini saya mulai rasakan ketika tiba-tiba yang tadinya keluarga saya dibangun itu berputar atau berkutat dengan kepentingan anak, ketika anak saya itu tiba-tiba pergi, ya sudah tidak tinggal bersama kami lagi. Ya, ini kamar yang saya pakai ini adalah kamar dia yang kosong. Sekarang saya pakai sebagai tempat untuk, ya ini ada buku-buku tempat untuk belajar, melakukan Zoom begini, tiba-tiba kosong. Itu seakan-akan ada sesuatu yang hilang, berubah gitu ya. Kami karena sudah terbiasa, saya suami istri karena sudah terbiasa berkisarnya itu dengan anak, ketika itu dicabut, ada something yang lost gitu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Itu yang saya harap, yang saya alami mulai dari setahun yang lalu ya, dari bulan ya, tahun 2021 akhir lah. Ya. Kami sebagai suami istri sudah tidak terbiasa lagi berdua. Yang tadinya ada anak tiba-tiba hilang, sekarang balik berdua lagi Bapak Ibu. Ya, balik seperti awal pada waktu kami belum punya anak. Dan itu something yang awal-awal Pak Daniel itu seperti awkward gitu. Awkward itu apa ya? Janggal ya. Karena apa? Karena kebiasaan bertiga, terus tiba-tiba satu hilang, yang biasanya kami berputar relasi itu di antara berkisar dengan anak, tiba-tiba dia hilang. Ya, Tuhan tempatkan dia di Medan. Kami itu bergumul dalam arti apa? Bagaimana kami mulai hubungan suami istri itu kembali harus dikembalikan ke fungsi semula gitu ya. Yang tadinya segala sesuatu kalau makan, ayo makan sama anak, kalau pergi bertiga sama anak, kalau ya hampir semuanya begitu, itu tiba-tiba kami harus berdua kembali. Ya. Saya itu belajar untuk ayo ya kita berdua pergi. Itu awkward sekali, rasanya aneh sekali. Ya, kami berdua pergi nonton bioskop sekarang berdua saja. Ya. Terus kami berjalan bergandengan tangan kembali. Dulu bergandengan tangannya di tengahnya ada anak Pak Daniel. Ya, sekarang bergandengan tangan langsung. Karena begitu. Itu something yang saya kok pikir itu something yang normal yang dialami oleh seluruh keluarga yang punya anak. Dan ketika tiba-tiba anaknya sudah dewasa dan dia harus pergi, nah fenomena emptiness ini menurut saya itu cukup banyak mengganggu keluarga-keluarga yang tidak bisa menangani hal begini. Kenapa? Karena mereka sudah tidak terbiasa, tidak ada anak, dan mereka harus berdua kembali. Bagaimana kita menjalin hubungan, berkomunikasi kembali, ya gandengan tangan pun tuh kadang juga rasanya kok aneh. Dulunya bergandengan anak di tengah, nah sekarang harus berdua. Kita nonton film sendiri berdua, makan berdua, jalan-jalan pun keluar kota kemana kami pun sekarang melakukannya berdua. Jadi memulai kembali suatu hubungan yang kalau menurut saya ya harus dimulai kembali. Ya itu awkward. Ya, cuma yang mendasari kenapa kok kami sudah bicara ini, saya dan istri sudah bicara ini adalah ketika anak saya sudah memasuki mulai umur 18. Kita sudah ngomong waktu itu, saya dengan istri bicara. Kita harus sudah mulai belajar kembali untuk berdua. Kenapa? Karena anak ini sebentar lagi akan tidak ada bersama kami sehari-hari. Dia akan pergi, dia akan terbang dengan sendirinya, gitu ya, kira-kira begitu. Karena ada beberapa keluarga yang karena tidak mau begini, anaknya itu tidak boleh keluar rumah. Kuliah pun dipilihkan yang dekat-dekat, padahal anak itu punya keinginan atau punya mimpi yang jauh lebih besar. Jadi seakan-akan seperti dihalangi. Nah, itu yang saya rasakan ketika itu. Saya berpikirnya malah anak itu ya harus kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Di satu sisi, saya juga merasa, istri saya juga merasa bahwa kami berdua harus memulai kembali atau menata kembali hubungan kami ketika anak itu tidak ada bersama kami lagi sehari-hari. Dan itu menjadi problem ketika apa? Ketika suami istri yang sudah terbiasa begitu terus lupa bagaimana kembali menjalin hubungan suami istri berdua. Padahal firman Tuhan seperti yang kita ngomong tadi itu adalah
prinsipnya itu kan laki-laki meninggalkan ibunya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Anak itu adalah anugerah ditambahkan di situ, bukan yang utama sebetulnya. Itu yang menjadi sulit. Bagaimana saya melakukan? Satu, ya, kita ngomong-ngomong dulu sama saya, kita diskusi, saya diskusi dengan istri. Apa yang kita mau lakukan? Kan? Apa yang kita mau kerjakan bareng berdua? Karena kalau tidak, karena kita sudah terbiasa untuk hidup sendiri, hidup bersama dengan anak, tiba-tiba tidak ada, seakan-akan kita itu apa ya? Ada something hilang yang kadang tidak bisa kita bangun kembali. Nah, itu menurut saya yang perlu komitmen. Saya mengalami itu, saya perlu komitmen untuk kembali menjadi ya menjalin hubungan yang lebih akrab dan lebih mesra dengan istri yang tadinya agak susah, kira-kira begitu. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya coba bagikan. Fenomena ini pasti akan terjadi kalau Anda punya anak dan anak Anda sebentar lagi akan memasuki masa dewasa muda. Ya, kalau kita bicara young adult itu. Kita semua akan merasakan itu. Bagi teman-teman yang sudah mengalami itu, ya saya nggak tahu ceritanya gimana gitu ya. Apakah mengalami hal yang sama seperti saya? Tapi saya bisa ngomong bahwa teman-teman yang punya anak yang sudah lagi memasuki usia untuk kuliah dan anaknya kuliahnya akan jauh atau keluar kota atau apapun itu, Anda akan mengalami situasi yang sama dengan saya. Yang penting sebetulnya adalah bicara dengan istri. Itu yang kami lakukan. Ya, kita kembangkan kembali komunikasinya seperti apa. Kita bersama-sama memikirkan apa yang mau kita lakukan berdua. Ya, bahkan kita berjalan berdua itu pun awkward kadang. Nonton bioskop berdua itu pun juga awkward kadang. Ya, tapi itu yang kita lakukan dan itu yang setahun terakhir ini Pak Daniel, mulai dari Januari 2002 itu, ya, bukan setahun ya, hampir 6 bulan ya. Itu yang kita mulai kembangkan kembali. Kira-kira seperti itu sharing saya. Ya, saya nggak tahu teman-teman bagaimana, tapi mereka yang akan punya anak seperti saya dan anaknya akan dewasa akan mengalami yang sama. Yang penting sebetulnya komitmen bahwa kita menikah dulu itu karena apa? Karena Tuhan menyatukan laki-laki dan istri menjadi satu daging. Itu sih Pak Daniel yang bisa saya sharingkan. Berapa menit Pak Daniel ini? Sudah pas ya? Mungkin ada yang mau tanya 1-2 pertanyaan untuk saudara kami Tiong Ming, boleh lah ya. Kita di sini santai, tapi kita ingin belajar banyak hal, jadi kita boleh ada interaksi. Silakan kalau rekan-rekan ini ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada Pak Sujatmiko nih ya, silakan. Saya boleh tanya enggak? Saya boleh tanya enggak? Merespon? Saya boleh tanya enggak? Siapa yang di sini yang mengalami istilahnya yang pada titik anaknya sudah mulai dewasa dan kemungkinan besar akan pindah rumah, kira-kira begitu, pindah kos lah kalau mau, kira-kira begitu. Ada yang nggak begitu ya di antara teman-teman yang di sini? Ada lah Pak. Banyak nggak maksud saya? Iya. Merasakan hal yang sama seperti saya rasakan nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Artinya keluar rumah atau tetap masih di dalam rumah? 2 sudah keluar rumah. 1 di Bandung, 1 Cikarang. 1 sudah kerja, pergi pagi, pulang malam. Jadi ya praktis kami berdua-duaan aja di rumah. Iya. Tapi sudah 3 Bu ya. Artinya ini kan saya baru mulai, Ibu sudah 3 kali begitu empty nest gitu ya. Biasa aja. Ya, kalau saya sendiri masih anak-anak kelas 3 SMP sama kelas 1 SMP ya. Jadi masih belum cukup lama. Masih cukup lama. Ya. Ya. Tapi Ya. merasakan nggak bahwa ketika kita punya anak, seakan-akan kehidupan kita itu berkisar dengan anak itu sebagai pusat utamanya, seakan-akan begitu. Ya, ya, memang. Dan itu normal menurut saya sih, normal ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika anak ini harus keluar rumah. Nah, kadang ada orang tua itu yang terlalu tidak mau seperti itu sehingga dia malah justru membebani anak supaya diam di rumah. Ada beberapa orang yang keluarga yang saya lihat begitu. Ya, anaknya itu ingin kuliah di mana yang cuma ada di negara tersebut tidak dibolehkan karena hal itu.
Oke. Terima kasih. Ada satu lagi yang mau tanya ke Pak Tiong Ming ini. Satu lagi. Ada yang ingin merespon? Oh, silakan Pak Yogya. Oh ya, selamat malam. Halo, Suara saya dengar ya? dengar jelas. Ini dari Jogja ya Pak ya? Ya, ini dari Jogja ini. Oke. Ya, saya Ini pikir tadi namanya. Iya, yang memberikan tadi yang pertama tadi Pak Sujat Miko ya? Saya Ya. Pak. Saya Pak. Ya, Pak Sujat Miko. Oh Ya, ya. Pak. Halo Pak. Kalau saya malah lain lagi Pak. Gimana itu Pak? Kami itu sejak SMP itu anak kami itu memang kita sengajakan supaya pisah dari kita. Oke. Nah, karena memang situasinya pada waktu itu lingkungan tempat kita itu komunitasnya dengan anak-anak itu tidak mendukung untuk pertumbuhan anak-anak di kedepannya. Jadi dia sekolahkan untuk SMA ke suatu daerah tertentu yang lebih dekat, tetapi komunitas yang orang Kristen yang kita tahu di situ sungguh pendidikan agamanya cukup baik. Walaupun itu menyakitkan karena kalau saya pribadi itu anak saya itu tidur saya harus lihat dia. Saya lihat anak saya tidur, saya merasa senang. Saya lihat anak saya masih ada, rupanya masih tinggal bersama kami. Hingga pertama-tama ketika itu kemarin itu dia sekolah keluar itu ada sesuatu yang hilang. Bener kan Pak? Sepertinya hidup ini kayaknya hampa ya. Kok sepertinya kurang dalam hidup ini gitu. Tetapi karena situasi itu menuntut begitu, kemudian istri saya juga mendukung harus demikian, ya kita harus apa dong? Jangan kita pikirkan diri kita sendiri, kita harus ingat masa depan anak-anak, jangan nanti gara-gara kita manjakan dia malah jadi hari kedepannya tidak baik. Jadi walaupun dengan berat hati kita terima juga. Iya, betul. Itu yang menjadi kurang, sehingga sejak SMP itu kita tidak bersama dengan anak-anak, nah, sehingga puji Tuhannya dia selesai juga studinya, dan sekarang kita malah berkumpul lagi, malah menjadi ada hal yang hilang kemarin itu seperti ditambahkan lagi pada saat sekarang ini. Kita malah lebih berbahagia, lebih enak bicara dengan dia, lebih bertukar pikirnya lebih masuk ketimbang waktu sebelum dia pergi dari tempat kita. Kadang-kadang waktu itu kita ngomong begini, dia punya komunitas tersebut, kita mau ngajak kemana dia tidak mau karena punya komunitas yang tertentu. Tetapi sekarang setelah dia selesai bersama dengan kita rasakan apa hal yang kurang yang kemarin persekutuan kita dengan dia seperti dilipatkan kembali, seperti ada suatu hubungan yang lebih akrab, bukan seperti seorang anak dengan bapak lagi, tapi seperti seorang sahabat. Kita bertukar pikiran, kadang-kadang dia melawan, artinya mengkritik kita, bapak harus jangan begini, harus begini, dan kita bisa terima itu kan. Nah, jadi itu pengalaman saya Pak, yang mungkin bisa dibagikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi itu yang saya rasakan sebetulnya Pak. Ketika anak saya itu pergi meninggalkan kami, kuliah begitu, ya saya berpikir dengan istri memang kita harus membangun kembali relasi antara suami istri itu ya. Karena selama ini kan memang ada anak di situ. Ya, bagaimana untuk berjalan berdua, makan bersama, nonton bioskop juga berdua seperti zaman waktu pacaran dulu Pak. Ya, itu betul kan Pak? Kalau kita nggak biasa melakukan itu, kalau kita sudah nggak biasa berkomunikasi, biasanya emptiness fenomena ini menjadi problem adalah ketika suami istri itu tidak berhasil menemukan kembali relasi itu. Ya, karena aslinya kan relasi ini adalah relasi suami istri. Anak itu kan ditambahkan sebenarnya. Tapi akhirnya anak itu menjadi utama. Itu jadi problem sebetulnya. Malah bisa saya tambahkan sedikit Pak ya. Bisa saya tambahkan sedikit. Kehadiran anak itu malah sebagai perekat antara hubungan kita suami istri Pak. Menjadi perekat. Jadi ketika dia datang sama kita gitu kan, kita sesuatu ada masalah dengan istri, tapi kehadiran anak itu bisa membuat kita menjadi menahan diri, membuat kita bisa lebih mengerti kepada istri kita. Jadi kehadiran dia menjadi perekat bagi kita untuk membina kembali hubungan dengan istri kita Pak. Itu Pak, saya tambahkan Pak. Oke. Ya, terima kasih ya untuk sudah berbagi. Ya, terima kasih banyak. Saat ini kita akan terima kasih ya Pak Manik ya, ini Teh Manik ya. Terima kasih juga untuk Pak Sujat Miko. Terima kasih untuk rekan-rekan ya. Saya pikir ini mendahului materi yang akan kita pelajari dan sangat relevan ya, sangat menolong. Saya melihat kesaksian dari Pak Sujat Miko sangat
indah di waktu-waktu dulu pernah menyaksikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nanti kalau ada kesempatan lagi, saya beri kesempatan lagi. Nah, saat ini kita akan melihat tentang, saya sharing dulu visi misi daripada pelayanan kabel ya. Jadi kami ini membuat komunitas yang namanya Keluarga Aktif Belajar atau kabel. Komunitas ini baru sebetulnya, baru 4 kali pertemuan. Kami rindu komunitas ini boleh memperlengkapi gereja di dalam pembinaan-pembinaan keluarga. Karena kami Keluarga Aktif Belajar ini adalah fokus kepada pembinaan-pembinaan keluarga. Jadi kami rindu berharap ini boleh menjadi berkat buat orang-orang Kristen, buat keluarga-keluarga, visi kami ya supaya keluarga yang belum percaya Tuhan boleh percaya kepada Kristus, diselamatkan, mereka boleh terus belajar, karena dengan terus belajar ini menguatkan hubungan suami istri ya. Karena di masa-masa hidup suami istri ini banyak hal yang bisa membuat hubungan ini menjadi rusak ya. Hubungan ini bisa menjadi rusak. Karena itu makanya kami rindu dengan adanya pelayanan ini boleh menjadi berkat ya. Saudara-saudara sekalian, nah, kami rindu acara ini akan diadakan setiap hari Rabu. Memang saat ini linknya masih berbeda-beda. Kemudian tema-temanya akan diberikan macam-macam ya. Jadi narasumbernya nanti juga bisa bermacam-macam orang yang ahli di bidangnya. Tema-temanya adalah tema-tema yang sudah berjalan tentang memberkati, blessing ya, bagaimana memberkati orang lain. Ini sudah berjalan di 2 kali sesi. Sekarang ini masuk DNA relasi, nanti kasih dan hormat, identitas dalam Kristus, dan seterusnya ya. Jadi kira-kira ada tema-tema yang kita akan terus berganti setiap minggu ya. Maksudnya berganti setiap satu tema habis. Ada seksualitas, kita akan coba bicara masalah seks, masalah perubahan yang menyembuhkan, sacred parenting, sacred marriage, attachment, menjadi ayah yang lebih baik ya. Jadi tema-temanya ini diambil dari buku-buku, dari penulis-penulis yang kalau di Amerika atau di dunia sana dibuat konferensi-konferensi. Dan kalau mengikuti perlu biaya yang besar, ada biaya, tapi harapannya dengan adanya komunitas kabel ini, konferensi-konferensi yang ada di luar sana, kita boleh ambil materi-materinya dan kita boleh pelajari bersama-sama. Ya. Itu sedikit tentang kabel. Jadi harapannya kalau di sini ada rekan-rekan yang main di gereja, link-link yang di-share-kan ini boleh dibagikan ke rekan-rekan karena kami rindu boleh ada kerjasama dengan gereja-gereja, kami membantu di dalam pembinaan keluarganya. Jadi misalnya ada satu gereja GBI misalnya atau gereja apapun, biarlah komunitas kabel ini membantu fokus di bidang pembinaan keluarga. Lalu nanti diharapkan nanti ada mentor-mentor yang bisa dihasilkan, lalu bisa ada pemuritan di dalam keluarga. Jadi kita kerjasama, ya, kita kerjasama satu dengan yang lain. Terima kasih untuk waktu itu. Saya akan masuk ke DNA relasi ini ya. Saudara sekalian, saya bagi yang belum mengikutinya, saya akan mulai dari awal secara ringkas ya.
kira-kira ini yang akan diambil ya. Ini yang akan jadi kita akan belajar tentang DNA of Relationship ya, karangan daripada Gary Smalley ini ya. Pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti ini. Saya ingin rekan-rekan kita ini santai ya. Teman-teman di tengah saya ngomong ini, kalau ada bagian-bagian tertentu teman-teman ingin tanya, saya sangat berterima kasih. Jadi kita akan ada dialog, ada interaksi. Saya ingin kita boleh belajar sebanyak mungkin dari materi-materi ini ya. Jadi saya ingin materi-materi ini boleh membawa berkat yang besar dalam kehidupan kita dan bisa mengubah kita. Ini kita memohon pertolongan Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti ini, teman-teman ya. Setelah ikut ini, kita akan memahami 3 elemen dalam DNA relasi. Apa sih itu DNA relasi? Atau the DNA of Relationship itu apa itu ya, 3 elemennya. Lalu memahami apa itu menentukan langkah-langkah yang bisa memperkuat relasi kita ya. Lalu di situ ada masalah, misalnya apa sih inti permasalahan dalam relasi ya. Makanya kaitan dengan apa yang dibagikan Pak Tiong Ming adalah ketika sudah berdua kembali, bisa terjadi hubungan yang misalnya karena dulu fokusnya anak, maka ketika kumpul berdua kembali itu perasaan awkward, perasaan aneh, itu kalau tidak kuat, itu bisa hubungan bisa goyah ya, bisa rusak, bahkan bisa terjadi perceraian. Karena tadi dikatakan anak itu memperkat, tapi karena hubungan suami istri ini tidak kuat dasarnya, maka terjadi perceraian banyak setelah anak itu mengalami emptiness ya, setelah anak itu pergi. Dalam hubungan suami istri yang sudah puluhan tahun pun bisa terjadi di antara kami hamba Tuhan atau orang Kristen hubungan bisa sangat jelek sekali ya. Makanya saya pun sudah menikah 22 tahun pernikahan. Secara jujur mengakui kami pun babak belur. Kami pun tidak sempurna, tidak ideal. Kami pun banyak kekurangan di sana-sini ya. Jadi kalau saya ingin membagikan ini dengan semangat keluarga aktif belajar, saya terus belajar. Sejak perkuliahan saya sudah minat bidang keluarga. Saya membaca, mengikuti seminar. Cuma itu pun masalah keluarga masih tidak mudah. Ya, saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, jadi ketika mempelajari DNA of Relationship, saya berpikir kalau bisa mengerti jauh-jauh hari, ya. Kalau saya bisa mengerti jauh-jauh hari, akan lebih baik lagi, ya. Tapi ternyata bersyukur bahwa di dalam waktu sekarang ini boleh mengerti dan boleh belajar mempraktekkan. Ya, saudara sekalian ya, saya barusan ini mengalami peristiwa ini, saudara sekalian ya. Ketika saya menaruh flyers yang saya berikan di dalam kelompok-kelompok WA, ada orang yang punya kedudukan ya di dalam masyarakat, tiba-tiba mem-WA saya, tolong flyers-nya itu diganti. Karena yang bicara itu adalah dari agama sepupu ya. Karena dia orang yang punya kedudukan, saudara sekalian, saya jadi merasa takut ya. Karena saya pikir apa ini mengundang kesalahpahaman ya, ada ketakutan. Tapi kemudian karena saya sudah mengerti konsep DNA of Relationship ini,
saya WA dia bahwa Pak, saya ketemu kemarin ya, saya ketemuan kemarin buat janji. Setelah saya ketemu kemarin, saudara sekalian ya, saya doa. Tentu saya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan tolong ya. Dalam tim doa saya mohon Tuhan tolong. Nah, ketika saya ketemuan dengan orang yang punya kedudukan ya di masyarakat ini, saya mau tanya apa sih sebetulnya yang ditakutkan. Ternyata saudara-saudara sekalian, dia itu malah segan, dan malah dia berubah. Kata-katanya itu dia bilang, ya kalau sudah ditaruh di grup, di apa itu namanya status, yaitu hak asasinya orang ya. Orang yang memandangkan dengan pemikirannya masing-masing. Nah, dia bisa berubah seperti itu. Nah, saya datang dengan pengertian kira-kira apa sih yang ditakutkan oleh kamu gitu loh. Nah, malah saya puji Tuhan melalui kesempatan itu saya bisa mengabarkan Injil kepada dia yang memang tidak mudah sekali ya. 5 tahun saya pindah di perumahan kami, baru kira-kira 5 tahun lebih ini bisa bicara kabar baik sama dia. Nah, saudara, ini menolong ya, jadi mengerti tentang masalah ini. Nah, ada pertanyaan yang berikutnya misalnya, apa sih itu tarian ketakutan? Nah, lalu kemudian kita mau mengerti coba tarian yang sebaliknya yang membuat penuh cinta kasih, tarian yang sehat itu bagaimana? Ya, nah, saudara sekalian, secara cepat ya, teman-teman boleh bertanya ya. Ini di tengah-tengah sini ada yang ingin tanya, silakan ya. Nah, pertanyaan adalah begini, apa itu 3 elemen dalam DNA hubungan? Ya, DNA itu sebenarnya mengambil dari kehidupan fisik ya. Kira-kira manfaatnya apa kalau kita mengerti ini? Ya, nah, sedikit bicara manfaat, saudara sekalian, ini langkah-langkah ini sudah dirisetkan oleh orang-orang timnya daripada Gary Smalley dan anak-anaknya. Gary Smalley sudah meninggal. Anak-anaknya itu punya tim riset ya dalam pelayanan keluarga. Mereka yang punya masalah, yang mau bercerai, mereka itu ikut intensif ya, pembinaan intensif selama 4 hari begitu dibina. Dari 10 keluarga yang ingin bercerai atau keluarga yang relasi sangat buruk, dari 10 keluarga 9 berhasil diselamatkan, 1 bercerai. Jadi kira-kira keberhasilannya 90% lebih dengan mengerti pengertian-pengertian yang kita pelajari ini. Nah, jadi sangat teruji dan sangat berguna. Nah, saudara, apa sih itu DNA of relationship itu ya? DNA of relationship itu gambarannya adalah 3 elemennya adalah kita diciptakan untuk berelasi. Itu yang pertama, ya. Kita diciptakan untuk berelasi. Nah, kedua, kita diciptakan untuk memilih. Dan yang ketiga, kita diciptakan untuk bertanggung jawab atas pilihan kita. Ya, jadi pertama itu kita diciptakan untuk berelasi. Ini mengambil dari Kisah Kejadian 1 ya, pasal 1 ya. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Allah kita adalah Allah Tritunggal yang saling mengasihi. Pribadi Allah Bapa mengasihi Allah Anak, mengasihi Allah Roh Kudus, saling menghormati, saling mengasihi, relasi yang indah. Lalu kemudian ketika kita diciptakan, Adam dan Hawa, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dalam Kejadian 2:18, masuk kepada Kejadian 3, ya, di mana ular menggoda Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi
Pertama, kita diciptakan untuk didesain untuk berelasi. Ya. Berelasi dengan siapa? Berelasi dengan Allah, berelasi dengan sesama, berelasi dengan diri sendiri. Ya. Jadi kita didesain berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama kita, ya. Sesama itu bisa pasangan kita, anak-anak kita, tempat rekan kerja kita, ya. Itu kita didesain untuk berelasi. Kemudian kita didesain untuk memilih. Ada pilihan-pilihan. Jadi adalah suatu hal kesalahan ketika di dalam kondisi kita mengatakan tidak ada pilihan lain. Padahal hidup ini ada banyak pilihan-pilihan yang kita bisa lakukan. Nah, yang lain lagi adalah, saudara sekalian, kita dicipta untuk bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab, ya. Jadi di antara relasi ini 3 elemennya itu. Berelasi, memilih, dan bertanggung jawab. Nah, itu dasarnya. Nah, yang lain lagi adalah ketika manusia ini berelasi, seharusnya kan kita ini berelasi dengan saling mencintai kan, satu dengan yang lain ini kan. Jadi kita di desain ini kan serupa seperti Allah kan, harusnya relasinya indah. Relasinya saling menerima, saling menghormati. Hubungan suami istri ini kan indah sekali. Bisa diciptakan maksudnya supaya harmonis dan baik. Tapi dalam realitas kita bisa saling menyakiti, saling melukai, ya. KDRT. Kita melihat ada pembunuhan, ya, ada pembunuhan polisi membunuh polisi yang sekarang lagi rame ini, ya, lagi rame diteliti. Ada pembunuhan suami membunuh istri dan seterusnya. Kalau di Texas kita melihat ada seorang anak remaja yang membunuh anak-anak, mau menembak neneknya, membunuh 2 guru, dan seterusnya. Sangat banyak relasi yang rusak. Dari yang remeh, kecil, sampai yang sangat parah. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita belajar, saudara sekalian. Kita di dalam relasi itu ada relasi yang, kalau pertanyaannya, apa sih itu dansa, tarian ketakutan, tarian yang merusak relasi. Apa itu ini? Ya, kalau kita melihat orang dansa, saudara sekalian, ya, sebenarnya tarian. Kan orang dansa ini berdua, ya. Satu dengan yang lain saling berdansa. Nah, kalau tarian ketakutan, ya, relasi satu dengan yang lain ini bersifat seperti ini, saudara-saudara. Relasinya seperti ini. Kita itu saling, relasinya tidak sehat, saling merugikan satu dengan yang lainnya. Bukan tarian yang seperti Tuhan maksudkan. Ya. Contohnya, saudara, ya, sekarang contohnya ini adalah begini. Ada Gary Smalley dan anaknya ketika suatu hari berada di dalam TV show, ya, mereka kan ditanyai, Gary Smalley dan anaknya ini ditanyai begitu. Lalu kemudian Gary Smalley itu melakukan ini, ya, namanya dia sering memotong, tapi dia tidak sadar. Lalu ketika selesai, anaknya keluar dari syuting, itu lalu kemudian anaknya bilang, "Papa, saya tidak mau lagi bersama dengan Papa untuk syuting," maksudnya diwawancarai. Lalu Gary Smalley tanya, "Loh, kenapa?" Ya,
karena papa terus memotong pembicaraan saya. Anak ini merasa tidak divalidasi, tidak diteguhkan kemampuan-kemampuan. Dia punya hal yang untuk bisa diceritakan, tapi ayahnya memotong. Tapi Gary Smalley ini tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu ternyata merugikan. Begitu. Ya, merugikan. Tapi untungnya anaknya bisa ceritakan sehingga akhirnya hubungan bisa diselesaikan. Nah, jadi seringkali hubungan yang dimaksud adalah tarian ketakutan ini ya. Saya coba cari ininya di sini. Jadi seringkali yang terjadi adalah teman-teman ya, orang itu mengalami persoalan dalam rasa takut ya. Anak itu takut dia tidak divalidasi, tidak diteguhkan kemampuan-kemampuannya, dia marah kepada ayahnya ya, si Gary Smalley itu. Nah, tapi untungnya dia bisa, lalu dia bereaksi kan, sudah saya nggak mau lagi syuting dengan ayah. Nah, bisa saja kalau Gary Smalley itu nggak mengerti fear cycle ini ya, tarian ketakutan, bisa saja langsung dia menjawab gini, oke, kalau kamu memang tidak mau syuting dengan saya, sudah selama-lamanya kita nggak usah syuting sama-sama, nggak usah pelayanan sama-sama. Nah, maka satu hubungan yang anak dengan bapak bisa rusak. Nah, bukankah ini terjadi di dalam relasi-relasi pelayanan kita, relasi hubungan suami istri, relasi dengan anak? Artinya apa, saudara sekalian? Ketakutan-ketakutan. Jadi persoalan yang terjadi sebenarnya adalah manusia ini punya inti ketakutan. Ya, inti ketakutannya itu apa? Kalau laki-laki kita punya ketakutan, misalnya kita diremehkan, kita gagal. Itu inti ketakutan dari para laki-laki ini secara umum ya. Ketakutan kita ini itu yang dibicarakan di dalam Kejadian 3 itu, di mana Adam dan Hawa setelah berdosa, mereka memiliki ketakutan ya, ketakutan. Nah, itu ketika kita ini sekarang kita masuk dalam kehidupan kita, ketakutan itu kita bawa ya, ketakutan, tapi persoalannya adalah ketakutan itu yang tidak disadari. Nah, seringkali kalau ada persoalan yang muncul ya, misalnya contoh lagi ya, ada suami yang dipindah kerjakan, pindah tugas ya, ini contoh yang lain supaya kita ngerti ya, ditempatkan di luar kota atau di luar daerah yang si laki-laki ingin ke sana, tetapi yang istrinya tidak mau. Lalu kemudian mereka pergi ke konselor ya, mengatakan ini loh kami ada persoalan masalah tempat kerja. Nah, persoalannya adalah sebetulnya bukan masalah tempat kerjanya. Jadi seringkali persoalan yang muncul itu bukan sungguh-sungguh persoalannya. Pasti ada yang lain di bawah. Nah, setelah itu digali ya. Si perempuan ditanya ya, si istri, kenapa kok nggak mau pindah ke tempat kerja suami di luar kota ya? Kalau di Amerika tentu di states yang berbeda, di negara bagian yang berbeda. Jawabannya apa, saudara sekalian? Jawabannya adalah saya takut kehilangan relasi dengan teman-teman, keluarga, karena keluarga dekat dan teman-teman itu ada di kota sekarang ini, tempat mereka berada. Nah, itu ketakutannya.
Kenapa lagi takut lagi? Dia bilang, karena suami saya tidak mengutamakan saya. Nah, ini. Ternyata persoalannya bukan masalah tempat kerja, tapi ada ketakutan bahwa suaminya itu tidak mengutamakan dia. Karena ada hal yang diutamakan yang lain. Ya, memang suami-suami ini kalau sudah menikah ya, persoalannya adalah kita ini akhirnya setelah punya anak, yang tadi Pak Tiong Ming bilang itu ya, yang dikejar itu bukan lagi hubungan yang baik, suami istri saling mengejar, kalau belum dapat kan dulu saling mengejar kan, mati-matian kan, tapi begitu sudah dapat, yang dikejar adalah bukan pasangan yang dikejar lagi, tapi pekerjaan, anak-anak. Nah, sehingga akhirnya ya hubungannya menjadi ada banyak masalah di situ. Nah, akhirnya saudara sekalian, akhirnya diketahui bahwa suaminya ditanya juga, kenapa kok kamu ingin kerja di situ? Nah, suami itu menjawab pada konselor itu gini, ya kalau aku di tempat ini sekarang, aku takut aku tidak dihargai dari keluarga istri. Ya, aku takut kehilangan kontrol. Ya, ketika tidak memiliki pendapatan yang baik, kehilangan kontrol, kehilangan kekuasaan. Nah, saudara lihat, ketakutan-ketakutan ini real di dalam kehidupan kita ya. Kalau mau ditanya ketakutan itu ada berapa banyak, saudara sekalian, ketakutan itu bisa banyak sekali, saudara sekalian ya. Ini ketakutan-ketakutan ya. Coba kita, kalau saya itu punya, setiap orang punya ketakutan sendiri-sendiri, saudara sekalian ya. Saya itu paling takut ya, itu seperti tombol lah ya. Kalau ketakutan itu dipencet, kita jadi kacau. Tombol ketakutan istilahnya ya. Nah, ketakutan kita setiap orang bisa masing-masing. Ketakutan saya kalau saya ditolak. Ya. Ketika saya ditolak, orang menutup diri dari saya seperti rasanya itu dunia ini gelap. Ya. Nah, kalau ada yang tidak berdaya, ya merasa tidak, ketakutan yang seperti ini. Ada yang ditinggalkan seperti perceraian. Ya, ini ketakutan dari para wanita ya. Ada yang sendirian, ada yang ketakutan karena kegagalan ya. Ada ketakutan karena tidak dicintai. Ketakutan diri ini problem ya. Tidak berkemampuan, terluka emosi atau fisik, dianggap munafik, dianggap rendah. Jadi ketakutan-ketakutan kita ini bisa sangat banyak. Nah, yang diinginkan adalah, saudara-saudara sekalian, solusinya adalah, mungkin ya, mungkin teman-teman boleh sampai sini dulu, saya stop dulu. Mungkin ada yang mau sharing kan, ketakutan-ketakutan kita ini ada di mana? Ya, kalau saya itu takut tertolak ya, dan gagal, takut gagal. Baru-baru ini saya mengalami kegagalan, saudara sekalian ya. Salah satu kegagalan saya, ada lagi yang lain ya. Salah satu kegagalan saya baru ini, saya tidak bisa menyelesaikan tugas studi saya ya. Itu saya merasa kegagalan ya itu ya. Tapi saya menerimanya, Nah, mungkin di antara kita ini ya ada ketakutan-ketakutan yang kita juga punya ya. Silakan saudara sekalian, kalau ada yang ingin men-sharingkan, kira-kira saya punya ketakutan apa ini? Begitu ya. Jadi saya kasih kesempatan. Nah, oke, saya kasih kesempatan. Dari sini kira-kira ada yang ingin bertanya atau ingin ingin mau lebih jelas lagi, silakan ya. Silakan kalau ada yang mau merespon. Saya tutup dulu share-nya ini. Jadi kita ini bisa memiliki ketakutan-ketakutan, lalu kita bereaksi terhadap ketakutan-ketakutan itu.
Nah, sama ketika orang lain juga memiliki ketakutan-ketakutan itu, ya contoh yang suami istri yang berkelahi, konflik karena masalah pindah tempat kerja. Suami ingin karena dia tidak ingin kehilangan kontrol, dia ingin kelihatan sebagai laki-laki, dia tidak ingin dipermalukan. Nah, istri dia tidak ingin kehilangan sahabat dekat, relasi-relasi yang dekat. Nah, jadi ketakutan itu sebetulnya yang lalu dia tidak merasa diutamakan oleh suaminya. Nah, kalau tidak dibicarakan, maka ketakutan-ketakutan ini akan terus menjadi bermasalah, begitu. Nah, lalu bereaksi, saling menghina lah, menjauhi lah, reaksi. Nah, ketika terjadi reaksi-reaksi itu, kadang-kadang orang itu fokusnya kepada reaksi pasangan. Dia berharap pasangan kalau mau mengerti, ya aku lebih bahagia. Kalau pasangan mau memahami, ya. Nah, jadi sama-sama menuntut reaksi yang berubah. Nah, padahal seharusnya adalah kita memfokuskan kepada emosi kita. Jadi kalau ada persoalan itu, ya, saudara sekalian, selalu melihat diri kita ini ada di dalam sumbangsi memberikan persoalan. Nah, itu yang dibereskan. Ketakutan-ketakutan kita itu yang dibicarakan, lalu menemukan ketakutan-ketakutan pasangan. Nah, jadi sehingga nanti kita memahami di situ kita akan bisa mengganti reaksi dansa ketakutan atau tarian ketakutan satu dengan yang lain ini dirubah menjadi dansa joyful dance atau love dance. Nah, saya stop di sini, mungkin ada rekan-rekan yang ingin berinteraksi, bertanya atau apa, silakan. Apakah ada yang ingin memberikan sharing apa yang menjadi ketakutan kita? Apakah saudara memiliki sesuatu yang saudara ingin sharingkan? Coba, silakan. Kira-kira ketakutan kita ada di mana? Di dalam, kadang-kadang kalau ada interaksi dengan teman, dengan pasangan, ketakutan-ketakutan apa yang muncul sebetulnya menjadi ketakutan-ketakutan kita? Silakan, kalau ada yang ingin membagikan, ada yang ingin tanya apa, silakan. Silakan, saya beri waktu kalau ada yang ingin bertanya. Jadi kita bisa saling berinteraksi begitu. Pak, saya tanya ya. Ya, silakan Bu Mariana. Supaya kita tuh tahu ketakutan kita apa, berarti harus bagaimana ya Pak? Karena kalau ditanya begitu, bingung juga apa ya ketakutan kita ya. Oke, sebetulnya itu ada di, kalau Bapak Ibu ingin, ada tesnya. Tes ketakutan, Core Fear Test. Yang bisa bahasa Inggris, bisa buka Core Fear Test Gary Smalley, ya, dari DNA of Relationship. Jadi tuliskan aja DNA of Relationship, Core Fear Test, itu ada di sana. Disediakan di Google. Jadi kita bisa melihat ketakutan-ketakutan kita apa. Kemudian nanti reaksi-reaksi kita apa ketika kita mengalami ketakutan. Ya, misalnya reaksi, misalnya saya ingin supaya saya diterima, dipandang baik. Saya berusaha melakukan apapun yang menyenangkan orang. Nah, jadi rela diinjak-injak, rela untuk di apa-apain. Nah, relasi saya bisa seperti itu, tapi kan itu keluar dari rasa takut. Nah, itu yang tidak sehat kan. Padahal roh Tuhan itu memberi pada kita itu roh yang memberi kekuatan, kasih, keberanian, ya, dan akal sehat, bukan ketakutan. Jadi karya Kristus di kayu salib itu kan, dengan karya Kristus yang mati di kayu salib ini membebaskan kita dari hukuman dosa, dari kuasa dosa, ya, membebaskan kita dari kuasa iblis, kuasa maut, kesepian, karena kita diberi Roh Kudus, diberi
kuasa untuk manusia baru, ya, sehingga kita bisa untuk terus mengupgrade diri, diberi kuasa untuk diberi kekuatan untuk menang terhadap apa itu namanya, bisa mengasihi, ya, dijadikan manusia baru. Oke, kita dikasih kehidupan yang berkemenangan, yang mulia, ya. Jadi kita diberi kemenangan, seharusnya kita ini sudah diberikan kemenangan terhadap ketakutan terhadap kemiskinan yang bersifat negatif, ya, yang masalah ketakutan penolakan, semua sudah solusi itu diberikan di dalam Kristus, sudah. Ya, hanya kita dipanggil untuk bertanggung jawab, begitu, untuk mencarinya di dalam Tuhan. Nah, jadi kalau mau tahu apa itu ketakutan-ketakutan, bisa lihat di situ, tapi paling enggak ini saya hanya menceritakan ini ketakutan-ketakutan kita apa. Lalu kemudian setelah itu akhirnya orang itu bereaksi, ya, bereaksi seperti ini reaksinya. Oke. Nah, jadi orang itu akhirnya saling memperhatikan reaksi. Jadi ini cycle yang jelek akhirnya. Orang takut, bereaksi. Nah, reaksinya ini membuat orang lain menekan tombol ketakutan pasangan, ya, atau orang lain, ya, orang lain bisa. Lalu dia bereaksi. Jadi orang bereaksi saling karena timbul dari rasa takut. Misalnya istri takut ditinggalkan, suami takut kehilangan hormat. Nah, jadi saling menekan, saling menekan di situ, saling menekan tombol. Nah, ditawarkan adalah kita berganti posisi, jangan berdansa di dalam ketakutan, tapi mari berdansa di dalam hubungan suami istri atau rekan dengan anak, kita dengan anak, atau kita dengan kita dengan rekan kerja itu diganti dengan tarian kasih sayang, tarian apa namanya? Tarian sukacita. Nah, itu dikasihkan langkah-langkahnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Oke, yang pertama itu adalah ya, kalau mau lihat bisa di chat itu, ya, sudah dicatkan itu tentang core fear test, ya. Di chat itu sudah ada yang menaruh. Nah, ini sekarang apa sih langkah-langkahnya untuk mengubah jadi kalau melihat, ya, saudara sekalian, masalah kita ini adalah masalah ketakutan, ya, ketakutan yang itu lalu kemudian kita bereaksi itu bisa menarik diri, kita bisa bereaksi itu malah melawan, ya, melakukan kekerasan. Nah, reaksi-reaksi itu membuat orang lain mengalami ketakutan dan bereaksi. Nah, itu akan berputar itu. Tapi kalau kita keluar dari core fear itu, membereskan core fear kita, membereskan inti ketakutan kita ini apa. Contohnya ketika saya dipanggil masalah status yang harus saya ganti ini, saya coba mengatasi ketakutan saya, lalu kemudian saya coba memahami ketakutan orang lain itu yang ingin ini. Nah, itu menjadi akhirnya bisa menyelesaikan persoalan. Nah, ada 5 langkah, ya. Langkah-langkahnya untuk kita ini mengganti core fear menjadi core fear dance, ya. Dansa ketakutan diubah menjadi dansa sukacita dan kasih, itu adalah kita mengambil tanggung jawab pribadi. Artinya kalau di dalam bahasa Inggris yang ditulis di dalam DNA of Relationship ini, the power of one. Artinya apa? Artinya oke, ada yang bertanya, ya. Oke, terima kasih. Saya lihat chatnya ini. Saya belum paham
apa kaitan ketakutan dengan judul pembahasan istilah DNA of relationship? Oke, terima kasih. Saya sangat menghargai pertanyaannya ya. Begini, ketakutan dengan DNA of relationship. DNA of relationship itu kan 3 elemen ya, 3 hal yang penting, yaitu kita dicipta untuk berelasi, kita dicipta untuk memilih dan bertanggung jawab. Kemudian yang menjadi persoalan di dalam relasi kita dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang lain, itu adalah ketakutan-ketakutan kita. Sama seperti Adam dan Hawa itu, mereka ketika mereka udah berdosa, Tuhan hadir dalam mereka dalam Taman Eden, lalu mereka ketakutan. Lalu mereka menutupi dengan dari tanaman-tanaman yang rapuh, ya. Lalu Tuhan menggantinya dengan kulit hewan. Nah, itu gambaran tentang karya Kristus, ya. Nah, manusia ternyata menjadi inti persoalan relasi itu adalah ketakutan-ketakutan. Ketakutan tidak dihargai, ketakutan direndahkan. Nah, seringkali persoalan yang ada di permukaan itu bukan sungguh-sungguh persoalan. Yang sungguh-sungguh persoalannya adalah apa? Ketakutan-ketakutan kita ini. Ketakutan yang sangat banyak macamnya, ya. Nah, itu yang perlu diketahui, perlu disadari, emosi-emosi ketakutan apa yang kita miliki. Ya, kalau saya ketakutannya itu ditolak. Mungkin orang lain ketakutan gagal, ketakutan tidak dihargai, tidak memiliki kontrol, ditinggalkan. Nah, coba itu kita coba menggalinya. Jadi ketika kita misalnya nih ya, ketika misalnya suami istri konflik, gitu ya, saling menyakiti. Coba ambil waktu, break, stop, kita masing-masing tenang melihat apa andil saya di dalam konflik ini. Kenapa saya bereaksi seperti ini? Apa yang membuat saya marah seperti ini? Oh, mungkin saya memiliki ketakutan-ketakutan yang kita coba gali di situ. Nah, ketika misalnya saya takut ya ditolak, gagal, atau apa, ini boleh disadari ya, boleh disadari. Dengan cara salah satu langkahnya adalah mengubah dari dansa ketakutan menjadi dansa sukacita dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan, ya. Dengan ini adalah langkah pertama itu ya, kalau di dalam buku ini The Power of One, artinya tanggung jawab satu orang berubah bisa mengubah yang lain. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kalau kita ini mengubah pola pikir kita dengan kita mengambil tanggung jawab, pola pikir kita harus benar dulu. Misalnya, orang lain menghina saya, menolak saya. Nah, yang saya lakukan kan saya marah, ingin melakukan satu bereaksi. Tapi yang baik adalah tenang dulu, diam dulu, melihat apa ini persoalannya, lalu kemudian melihat inti ketakutannya. Nah, kalau saya boleh secara pribadi mengambil tanggung jawab bahwa oke, saya ditolak orang, saya terluka, kebutuhan saya adalah diterima, tapi tidak memperoleh itu, dan sekarang saya memiliki ketakutan ditolak. Kalau saya tidak membereskan itu, maka reaksi saya adalah reaksi yang tidak sehat, karena lahir karena ketakutan. Nah, yang saya perlu ubah adalah, oke, saya memang real mengalami masalah ketakutan ini, tapi saya boleh datang kepada Tuhan, melihat bagaimana Tuhan memandang saya. Bahwa saya anaknya, saya sudah diterima. Oke, saya menerima diri saya sendiri. Nah, jadi mengambil tanggung jawab ini bicara tentang secara
kita ini mengontrol, kita ini yang mengatur kebahagiaan kita sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain yang mengatur kebahagiaan kita atau kesejahteraan jiwa kita. Nah, ini kelemahan saya di waktu-waktu dulu, saya sering bergantung pada orang dalam hal kebahagiaannya. Ini salah. Tetapi dalam pergumulan-pergumulan itu saya boleh terus belajar bahwa kebahagiaan itu kita yang memilih. Nah, jadi artinya kebahagiaan itu jangan digantungkan pada orang lain. Reaksi orang lain kalau menerima kita, baru kita berbahagia. Itu kan berarti kita bergantung kebahagiaan dari orang lain. Tapi kalau kita mengambil, oke Tuhan, saya datang kepada Engkau, Engkau sudah menerima saya mau melihat Engkau sudah mengasihi saya dan menghargai saya karena itu saya memilih berbahagia. Nah, jadi kita menjadi CEO, Chief Executive Officer, atau komandan pengatur acara bagi hidup kita sendiri. Jadi hidup kita nggak digantungkan kepada orang lain dalam kesejahteraan emosi, ya. Masalah ketakutan itu tadi dibereskan, bukan lagi ketakutan ditolak, tapi kita melihat saya sudah diterima oleh Tuhan, sekarang saya mau mengasihi orang lain itu. Bahkan yang menolak saya mengasihi dia. Nah, jadi kita nggak diatur oleh orang lain, saudara-saudara sekalian, ya. Lalu yang lain mungkin bahasanya, ya kita menjadi CEO dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain memenuhi kebutuhan kita diterima orang lain baik dengan kita, ya. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, pasti ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan itu, ya. Nah, kita juga boleh mengungkapkan kebutuhan itu kepada orang lain dan boleh mengizinkan orang lain membantu kita. Bahkan kita boleh melakukan pengampunan, ya. Bicara tanggung jawab menyembuhkan healing, ya. Bicara healing kan, ini bicara sekarang ini kan sering kali ini healing. Kita ini mengampuni orang lain, ya. Memaafkan orang lain itu menjadi healing kita. Nah, jadi itu, ya. Wow, ini waktu sangat cepat ini, ya. Saya coba ambil yang lain lagi, ya, supaya nanti kalau ada interaksi. Yang berikutnya adalah membuat lingkungan yang aman. Artinya dalam relasi itu sangat penting kalau kita bisa orang lain secure dengan kita, ya, aman, sehingga mereka pun bisa cerita ketakutan apa. Jadi kalau suami istri itu, ya, mereka bisa cerita, ini loh ketakutanku pindah rumah, pindah tempat kerja ini loh. Kamu nggak utamakan aku. Aku takut kehilangan dukungan teman-teman. Nah, lalu suami juga bisa cerita, aku takut tidak punya kontrol, tidak dihargai. Nah, kalau itu bisa saling cerita, ini sangat baik. Ya, sangat membuat kita akan menolong menyelesaikan ketakutan-ketakutan pasangan kita. Ya, nah, ini bisa diterapkan ke anak-anak remaja, ya. Makanya sangat baik kalau kita orang tua bisa membuat anak-anak itu merasa safe, mereka bisa cerita apa saja kepada kita, ya. Bahkan ketakutan-ketakutan mereka. Nah, kita boleh menjadi pribadi yang safe, ya. Menjadi pribadi yang safe itu seperti apa? Misalnya menjadi pribadi yang safe itu yang menghormati batasan orang. Ketika orang lain masih belum mau dekat dengan kita, ya kita menghormati batasan yang dia buat, misalnya. Lalu kita menghargai orang lain itu, ya, pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bahkan coba si Gary Smalley ini bahkan menuliskan hal-hal yang dia bisa hargai dari pasangannya, ya. Dia tuliskan ini, lalu ya kadang-kadang dibuat main game, ceritakan kelebihan pasangan, hal-hal yang baik dari pasangan, ya, dibuat game, ya. Dalam satu menit sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang ditunjuk, misalnya anak, pasangan. Nah, itu bisa menjadi game. Nah, saudara, kalau ada satu budaya menghormati, ya, menghargai,
indah sekali, saudara sekalian. Orang bisa akan terbuka. Ya. Tapi kalau tidak ada budaya menghargai, menghormati, ya, maka itu menjadi sulit orang cerita kelemahannya. Kita ini kan sama-sama rapuh, saudara sekalian, ya. Saya juga orang yang rapuh, pasangan kita orang yang rapuh, anak-anak juga. Nah, kalau kita bisa sama-sama cerita kerapuhan kita tanpa dihakimi, ya, diterima apa adanya. Bahkan kita bisa cerita ketakutan-ketakutan kita. Menurut saya kok kita ini membangun relasinya akan menjadi kuat. Ya. Ketika emptiness terjadi, saudara sekalian, ya, hubungan ini bisa tetap baik dan indah. Tapi ketika misalnya hubungan suami istri ini buruk, anak-anak pergi, ya, saya takut ini hubungan tetap menjadi hubungan yang tidak kuat. Bisa berdampak meskipun belum perceraian secara fisik, tapi pisah kamar, sudah tidak lagi ngomong, meskipun pernikahan sudah di atas 25 tahun sekalipun, atau di atas 20 tahun sekalipun. Nah, jadi saudara sekalian, ya, jadi kalau kita bisa menghargai perbedaan, misalnya perbedaan nilai, tidak apa-apa, ya. Yang lain saya akan agak cepat sedikit, ya, nanti di minggu depan kita coba ulangi yang bagian yang cepatnya ini, adalah kita ini boleh melakukan dance yang ketiga. Yang pertama itu ambil tanggung jawab pribadi. Jadi kalau kita ini membereskan ketakutan-ketakutan kita dengan mencari solusi dari Tuhan, bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, kehendak kita, kita menjadi CEO dalam hidup kita, begitu kira-kira. Yang kedua itu kita menyediakan tempat yang aman, suasana aman untuk orang bisa curhat sama kita, anak-anak, rekan kita, ya. Atau saya datang kepada orang yang tokoh, yang otoritas, yang minta status WA saya diganti, saya datang coba ngomong-ngomong begitu. Nah, dia bisa cerita, curhat. Nah, itu sangat baik. Yang ketiga adalah kita ini melakukan perawatan mandiri, artinya seperti baterai besar begitu, ya, yang dicolokkan oleh misalnya banyak HP yang ngambil ini yang dance yang ketiga, ya, perawatan mandiri atau merawat diri. Mengapa penting? Ini diibaratkan seperti baterai, saudara sekalian, ya. Seperti baterai itu, kita ini kan ketemu orang, kita melayani orang, kan. Nah, seperti itulah energi kita ini disedot, diambil. Nah, kita perlu waktu untuk pemulihan diri. Nah, itu makanya sangat penting kita boleh ambil waktu untuk recharge, seperti charger, ya. Dia perlu dicas, ditempelkan kepada sumber listrik untuk cas penuh, lalu kemudian dia dipakai untuk mengecas HP, begitu. Jadi kira-kira kita seperti charger, begitulah, charger yang besar. Orang pakai energi kita, meminta kita terkuras, kita nggak terus-terusan terkuras, tapi kita cari dari sumber, dipenuhi lagi, kasih kita perhatian kita, kekuatan rohani kita, lalu kita membagikan lagi. Jadi gitu. Ini yang dilakukan Kristus. Kristus pun bukan terus melayani, dia ada waktu untuk mengecas dirinya. Dan lalu dia melayani kembali. Nah, menurut saya ini karena waktu, saya ingin masih ada 2 langkah lagi, ya. Itu adalah bicara tentang nanti bicara komunikasi dari hati ke hati. Jadi komunikasi bagaimana bisa bicara sampai emosional, ya. Lalu kemudian yang kelima itu secara singkat adalah ini, menjadi teamwork. Jadi ketika ada rekan, suami, istri, atau pasangan, kita menjadi pasangan yang win-win solution. Bagaimana kita tidak menang sendiri, tapi menang bersama-sama. Oke, saya stop di sini dulu. Saya persilakan kalau ada yang mau sharing, menambahkan, bertanya atau apa. Silakan, saya kasih waktu. Terima kasih sekali lagi, ya, untuk kehadiran dan partisipasinya. Silakan kalau ada yang ingin sudah menangkap,
yang kira-kira saudara yang ingin dibagikan ini, saudara apakah menangkap atau saudara masih belum terlalu jelas? Jadi kalau boleh diulangi, elemen dari DNA of relationship ini adalah 3 elemen. Kita dicipta berelasi, memilih, dan bertanggung jawab. Lalu kemudian dalam relasi itu ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Core fear, ya istilahnya inti ketakutan kita apa? Nah, itu yang kita perlu temukan, karena kita akan bereaksi dari kalau kita mengalami ketakutan, misalnya kita dihina, direndahkan, gagal, biasanya kita bereaksi apa? Nah, orang lain juga akan bereaksi apa? Nah, seringkali orang fokus ke reaksinya, ke reaksi orang lain. Mereka berpikir, wah kalau seandainya saja anakku bersikap begini, atau suamiku bersikap lebih mengasihi, lebih memperhatikan. No, enggak bisa. Kita harus melihat diri kita sebagai bagian dari masalah. Selesaikan dulu core fear kita ini apa. Masalahku, saya takut ini nih. Nah, itu yang kita bereskan. Kita bereskan, kita ambil tanggung jawab penuh untuk membereskan core fear kita dan memahami ketakutan-ketakutan kita, memahami ketakutan dari pasangan atau orang anak kita atau rekan kita. Nah, lalu ya tentu ada komunikasi, perlu ada komunikasi, melihat sebagai teamwork. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan atau ingin sharing? Silakan. Ya, kalau belum ada, oke. Pak, kita foto dulu satu kali, setelah itu Bapak ini ya, Bapak kasih pertanyaannya. Boleh enggak kita foto dulu untuk ada kenangan? Kalau yang bisa buka ini, foto dulu, nanti setelah itu saya beri kesempatan pada Pak Manik ya. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Saya sangat menghargai di sini ada orang-orang yang ahli di dalam konseling, Pak Samuel ya dan yang lain-lain. Oke, sudah saya nih ya, sudah. Saya hitung sampai 3. Kalau ada yang masih mau buka foto, silakan. Ya, 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Silakan Pak Manik. Di sini ada rekan-rekan konselor juga yang bisa membantu nanti. Silakan. Terima kasih Pak atas keterangannya tadi. Suara saya jelas Pak ya? Atas keterangan yang keren tadi. Ya. Tadi dikatakan bahwa yang mengganggu hubungan kita, relasi kita, baik terhadap pasangan, terhadap orang anak-anak, dan lingkungan sosialnya adalah karena ketakutan-ketakutan. Ya. Yang saya mau pertanyakan, kalau menurut hemat saya sebenarnya, kalau orang tidak mementingkan diri sendiri dalam hubungan dengan lain, itu masalah kemungkinan besar, sebagian besar bisa diatasi. Kalau pasangan tidak mementingkan dirinya sendiri, mau berbagi, kalau seseorang misalkan lagi marah, tapi kalau kita lawan dengan keinginan marah pula melawan, nah itu bisa menjadikan relasi yang tidak baik. Tetapi kalau kita bisa menahan diri, itu mungkin tidak terjadi. Yang saya pertanyakan di sini adalah ketakutan-ketakutan itu tadi, kalau saya menerjemahkan adalah keinginan kedagingan seseorang yang tidak bisa menahan dirinya sendiri terhadap relasi dengan lawan jenis, dengan sesamanya, sehingga terjadi misrelasi. Nah, itu kira-kira yang mau saya tanyakan, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih untuk yang diberikan oleh Pak Manik. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menanggapi dulu. Ya, saya beri kesempatan. Di sini ada banyak ahli-ahli ini ya. Silakan, ada yang ingin menanggapi dari yang dibagikan Pak Manik ini. Saya panggil yang saya tahu nih Pak ya. Silakan, ada yang mau menanggapinya? Oke, dari saya dulu, mungkin nanti ada yang menyusul. Saya setuju Pak,
bahwa kasih itu melenyapkan ketakutan. Justru ketika seseorang boleh relasinya pulih dengan Allah, memiliki kasih Allah, kasih itu melenyapkan ketakutan-ketakutan, Pak. Jadi kasih itu yang di dalam 1 Korintus pasal 13 itu yang akan menolong kita membereskan ketakutan-ketakutan kita dan menolong ketakutan-ketakutan orang lain. Sehingga ketika kita memahami ketakutan-ketakutan mereka, kita menjadi orang yang lebih berbelas kasihan dan mengasihi mereka. Ketika kita memahami bahwa orang ini mengalami, misalnya Pak, kita dijelekan orang begitu ya, sampai kemudian kita kehilangan pekerjaan. Kemudian kita ini memahami bahwa orang ini memiliki ketakutan, insecure, tidak aman, dia takut dipandang jelek orang. Sehingga akibatnya ya menjelekkan kita, lalu kita sampai mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan misalnya. Tapi dengan memahami itu kita bisa mengampuni, bisa mengasihi. Jadi kasih melenyapkan ketakutan. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan satu orang karena waktu ini ya. Jadi ada satu orang yang ingin menanggapi atau ingin memberikan komentar tambahan. Kalau tanya boleh, Pak. Silakan, Ibu. Terakhir ya. Terima kasih, Pak Manik. Ya, makasih Pak, makasih Pak. Apakah masalah yang timbul itu selalu karena ada fear, Pak? Silakan rekan-rekan. Oke, Inga berkata setuju, kasih melenyapkan ketakutan. Terima kasih Ibu Inga. Ada yang mau menjawab? Mungkin saya minta bantuan Pak Samuel Budiman. Ada pendapat Pak Samuel? Apakah selalu masalahnya karena fear, ketakutan? Silakan. Apa boleh dibantu? Pak Samuel boleh memberikan masukan? Apakah masalah itu hanya karena fear atau ada yang lain? Oke, enggak apa-apa. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin memberikan ini tanggapan? Oke. Terima kasih, Ibu. Karena memang manusia ini kompleks sekali, ya, kompleks sekali. Tentu bisa sangat banyak sekali masalah itu. Cuman di dalam khusus yang dibagikan di dalam DNA of Relationship ini, ya, dia mau menceritakan masalah relasi itu seringkali persoalan-persoalan yang di permukaan itu kalau dilihat ke bawah adalah banyak karena ada ketakutan-ketakutan. Begitu. Tentu masalah bisa sangat kompleks, tapi maksudnya di dalam masalah relasi itu sendiri bisa diaplikasikan, ada ketakutan-ketakutan yang ada di dalamnya yang perlu untuk kita membuka diri, menjadi rentan dan rapuh, berani terbuka, saya takut apa. Nah, itu akan menolong sekali untuk relasi itu bisa baik ya, ketika kita bisa saling mengakui cerita, pengalaman, kerentanan kita dengan pasangan, tentu akan sangat menolong sekali. Ada pasangan yang mau bercerai, setelah menerapkan ini, ya, setelah menerapkan metode yang DNA of Relationship ini, langkah-langkah ini, mereka tidak jadi bercerai. Mereka itu mengganti untuk mereka saling mengasihi kembali. Oke. Kita akan lanjut minggu depan, karena terima kasih untuk pertanyaan dan partisipasi. Tentu mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Saya kasih kesempatan minggu depan kita boleh ketemu, ya. Kita akan tutup di dalam doa. Apakah saya boleh meminta Pak
Sujat Miko, Pak Tiong Ming, tutup kita di dalam doa. Oke, Pak. Video saya lagi bermasalah, jadi saya Oke. pakai suara saja. Oke. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur karena malam ini kami boleh berbicara mengenai DNA relationship, bagaimana kami berhubungan dengan sesama kami, bagaimana kami mengembangkan relasi dengan suami istri, dan bagaimana Tuhan sudah menyediakan semua anugerah itu untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh menikmati anugerah relasi yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau Allah Tritunggal, maka Engkau sudah memberikan contoh yang sempurna kepada kami, bagaimana relasi di antara pribadi Allah Tritunggal itu terjadi. Kami ucap syukur Tuhan, berkati kami setiap kami ada di tempat ini, setiap kami yang mengikuti acara ini, berkati Pak Daniel Irot dan tim, Engkau jagai semuanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Bagi yang ingin meninggalkan boleh, tapi kalau yang masih ingin ngobrol-ngobrol boleh ya. Jadi yang ingin sharing-sharing di sini boleh, karena mungkin karena memang tertulis sampai 8:30, jadi rekan-rekan yang ingin masih punya waktu ngobrol-ngobrol yang membicarakan masalah yang tadi pertanyaan-pertanyaan mau dibahas lagi, mau diperdalam boleh ya. Karena saya lihat juga Pak Tiong Ming ini juga dulu punya pengalaman bagaimana melawan ketakutan-ketakutan. Kalau itu sangat menarik ya, kalau bisa nanti ada waktu bisa cerita. Atau ada yang mau memperkenalkan diri juga boleh. Terima kasih untuk tadi ada Pak Fransli dari Jakarta ya. Terima kasih untuk kehadiran Novi, Yola, ya Ibu Vera, Bulani ini, Saudara Inge, Lingling ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin ada yang ingin Ibu Betty, ya Bu Nora, ya ini Janti Chandra ini ya. Saya belum kenal juga di sini karena banyak yang baru juga. Terima kasih. Nah, silakan kalau ada yang mau kenalan, mau sharing, mau nambahkan, silakan. Kita acaranya bebas ya. Untuk Sofia juga, saya enggak tahu nih Sofia kalau boleh memperkenalkan diri. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang ingin cerita sesuatu atau ingin memperkenalkan diri, silakan. Atau ada yang ingin menambahkan juga boleh. Pak Tiong Ming dulu punya pengalaman yang sangat indah kalau cerita mengatasi ketakutannya juga boleh. Bagaimana dulu mengatasi ketakutan-ketakutan yang dialami dari yang dibagikan. Mungkin Pak Tiong Ming mau nambahkan? Bentar ya Pak, apa ya? Dalam masalah relasi dulu begitu, bagaimana mengalami ketakutan, lalu ada dalam masalah konflik dengan pasangan, boleh. Tapi kalau nanti lain waktu juga boleh, bebas saja. Lain waktu aja ya Pak. Boleh Pak Tiong Ming. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, kalau Ibu Enda asal dari mana? Terima kasih Bu Betty, terima kasih ya. Ditunggu minggu depan. Kalau Ibu Enda ya. asal dari mana? Ini pamit. Oh ya, mari Yola. Oke. Kasih, Dek. Oh, dari Jakarta. Terima kasih Bu Enda. Kalau Ibu Inge ini oke. Terima kasih Pak Fransli ya. Nanti lain waktu saya minta membantu ya jadi narasumber. Izin pamit ya Pak. Oke, terima kasih Bu Mariana. Ya, sama-sama. Kalau boleh mengenal, oh ya oke. Kalau Ibu Inge asli Surabaya, ya Bu Janti ya nih ya. Saya, ya terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Enda, terima kasih. Oke, Vera, sampai ketemu.